Pemirsa, dari lokasi wisata Bali, kini kita beralih untuk mencicipi kuliner khas di beberapa daerah di Indonesia nih pemirsa. Sudah ada Arga Dubadi di Yogyakarta dan Syamsul Marif di Makassar yang akan membawa kita untuk berwisata kuliner. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Selamat siang Syamsul Marif, seperti apa kuliner di sana? Baik, siang Laura Zingga dan pemirsa. Nah, jika masuki musim liburan seperti ini tentunya tidak lengkap jika hanya berliburan di lokasi wisata saja. Namun akan lebih klop rasanya jika dipadukan dengan wisata kuliner. Nah, kalau di Makassar, rekan-rekan ke Makassar, pemirsa TV ke Makassar, sebaiknya mencicipi salah satu kuliner khas di Makassar ini, palu basah. Nah, di sini saya sudah berada di salah satu warung palu basah yang cukup ternama di Makassar, yang terletak palu basah Onta namanya, di jalan, karena memang letaknya di Jalan Onta, tapi bukan daging onta ya, letaknya di Jalan Onta. Nah, di sini hampir setiap hari memang, apalagi musim liburan seperti ini, ramai dikunjungi oleh warga karena memang kuliner khas palu basah ini memang cukup sangat dikenal seperti itu. Banyak warga yang bukan hanya warga Makassar saja, namun warga dari luar kota Makassar yang biasanya datang berkunjung atau berwisata ke Makassar biasa menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas yang satu ini. Apalagi di Makassar saat ini sedang sering hujan ya. Cuaca sekarang di Makassar ini lagi mendung-mendungnya dan ini sangat nikmat disantap ketika cuaca seperti ini. Nah, saya juga akan mencoba untuk memesan satu. Nantinya saya akan memesan dulu. Mas, saya pesan satu, dicampur saja, dicampur. Campur daging, pipi, paru, semua dicampur ya, satu porsi. Nah, pakai alas. Nah, biasanya memang kita biasanya merequest apa yang akan kita santap, apakah itu dicampur, ada dagingnya, ada parunya, kemudian ada pipinya, ada hatinya. Namun kadang ada juga yang hanya memesan daging saja ataupun pipi saja. Nah, juga biasanya kuliner khas ini dipadukan dengan, tadi saya pesannya alas, itu artinya ada campuran dari telur ayam yang masih mentah, yang langsung dicampur di sajian palu basahnya. Nah, di sini sudah ada ini. Wah, Laura Zinka dan pemirsa, ini melihatnya saja ini sudah bikin saya ngiler. Saya akan campur terlebih dahulu. Ini dia. Oh ya, sambal. Nah, ini ada satu hal yang unik untuk makan palu basah. Biasanya kita campur dengan kelapa sangrai, karena memang rasanya akan lebih nikmat. Campur dulu. Wah, ini saya ngiler ini pemirsa. Seperti ini. Nah, ini tadi adalah telurnya, masih telur mentah. Namun ketika sudah tercampur merata di bagian palu basah, ini rasanya akan makin gurih, pemirsa. Nah, saya cicipi dulu. Sebentar, hampir lupa. Ini yang paling penting nih, jeruk nipis. Ini tidak lengkap rasanya jika menikmati hidangan sup di Makassar ini tanpa jeruk nipis. Campur dulu. Wah. Sangat gurih, memang sangat nikmat hidangan khas Makassar yang satu ini. Nah, di sini jika kita lihat isinya ada pipi, kemudian paru, kemudian ada telurnya, dan untuk di sini untuk hidangan palu basah ini untuk satu mangkuknya itu seharga Rp25.000, dan di sini biasanya buka mulai dari jam berapa, Bu, biasanya? Jam 8 sampai Oh, dia 24 jam rupanya. Sehingga warga yang Makassar bisa langsung menikmati sajian khas yang satu ini. Baik. Ya, di sini juga ada
salah seorang ini nih pengunjung. Pak, dengan siapa namanya? Nugi. Mas Nugi. Memang sering makan palu basah? Ya, alhamdulillah sering. Nah, kalau palu basah, saya singkirkan dulu gitu. Kalau palu begini, paling doyan itu dagingnya saja kah atau gimana? Pipi jantung, pipi lebih suka jantung. dengan pipi jantung. Nah, itu kenapa milih pipi jantungnya itu? Lunak, Orang yang lebih lebih enak dikunyah, enggak keras kan? Tadi pakai alas nih, tadi. Pakai alas dong, pakai alas. Dengan tidak? Pastinya lebih berasa, lebih nikmat kalau pakai alas dibanding tidak pakai alas. Dan yang membedakan sup ini dengan coto ini ada alasnya. Iya. Serundengnya ya. Iya, sama itu kelapa gorengnya serundeng. Baik. Mas Nugi, terima kasih dan tentunya di sini saya sarankan Laura dan Sike ketika ke Makassar harus menyempatkan diri untuk menikmati kuliner, salah satu kuliner yang khas di Makassar ini palu basah. Itu dulu. Laporan dari Makassar saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Wow, sepertinya nikmat sekali ya palu basah di Makassar. Tapi kita juga penasaran nih, Zinka dan juga pemirsa. Kira-kira di Yogyakarta ada makanan apa ya? Silahkan Arga Dumadi. Ya, pemirsa, ketika Anda berkunjung ke Yogyakarta, mungkin berbicara tentang kuliner Yogyakarta yang ada di pikiran Anda itu adalah gudeg. Padahal ketika Anda berburu kuliner di Yogyakarta itu ada banyak sekali variasinya, termasuk ini adalah petel bakar. Nah, mungkin petel ini identiknya dengan palu. Apakah ini adalah palu yang dibakar? Kita lihat dulu ya seperti apa ini pemirsa. Di depan saya sudah ada banyak hidangan, termasuk salah satunya adalah petel bakar. Ini saya mau ngajakin Anda juga buat ngobrol ini dengan pengelolanya, rumah makan yang menyajikan petel bakar di kawasan Jalan Wonosari, Yogyakarta. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, dengan Mas siapa? Dengan saya Kristal Triatmaja. Oke, Mas Kristal. Tadi kan yang saya highlight itu adalah petel bakar. Nah, ini di antara ini yang mana petelnya, Mas? Petel yang ini. Oke, yang ada di ujung sini ya. Ini sebenarnya petel bakar itu apa sih, Mas? Karena petel itu kan kayak palu ya sebenarnya ya. Lebih tepatnya bukan palu. Itu jadi dalam bahasa Jawa itu petel itu adalah kapak. Nah, kita kebetulan dagingnya itu mirip bentuknya dengan kapak. Jadi seperti itu untuk petel. Tapi ini sebenarnya adalah daging sapi. Ya, daging sapi. Bagian apanya sih, Mas? Untuk petel sendiri itu bagian rusuk yang bisa dibilang tertentu ya. Jadi tidak banyak dari satu sapi gitu. Nah, selain petel, ini di depan kita ada makanan lain lagi. Ini apa nih, Mas, yang di tengah ini, Mas? Untuk yang di tengah itu nama menu di sini adalah sapi bakar empuk. Jadi dia kita sajikan dengan brown sauce, itu basic gurih. Untuk daging sendiri empuk sekali. Iya. Kemudian masih ada 3 lagi, 4. Maaf, ini apa ini, Mas? Bisa sebutin satu-satu nih, Mas. Untuk yang sebelah sini ada stik ayam. Untuk ini yang suka pedas itu ada iga sambar geledek. Itu dengan cita rasa pedas ya. Untuk yang di sebelah sana itu ada iga bakar. Iya. Itu sop iga. Iya, sop iga. Kalau gitu saya boleh icipin gitu ya, Mas ya. Ya, pemirsa, tampaknya kurang afdol kalau saya cuman ngomong aja. Sekarang saya mau coba icipin pertama dari petelnya dulu deh, karena ini yang jadi primadonanya bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, ikonnya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar. Oke, yang ini ya. Manis ini, Masnya ya? Iya. Untuk bumbu sendiri basic manis gurih. Jadi kita tambahin taburan cabai sama bawang. Ini kayak kecap gitu nggak ya? Ini bumbu kecap, bukan kecap biasa. Ini melainkan dari racikan khusus dari Pak Kaji Papat. Dan pemirsa, emang bener rasanya ini manis gurih. Dan kalau umpamanya emang pengen pedas, berarti kita tinggal kasih cabenya ini aja ya. Oke, saya icipinnya dikit-dikit dulu aja pemirsa, karena waktunya ini terbatas. Jadi sekarang kita coba beralih ke ini yang daging sapi empuk ya. Sapi bakar empuk. Sapi bakar empuk. Oke. Ini sebentar. Oke, sebentar ya pemirsa.
Ini kayak black pepper nggak sih Mas bumbunya? Bumbunya hampir sama dengan petel, cuman kita ada pembeda sedikit itu di bumbu oles bakarnya. Lalu untuk kuahnya juga kita pakai brown sauce, jadi beda dengan petel. Kalau petel mungkin pakai kecap ya Mas ya, basic gurih, manis gurih. Kalau ini kita gurih aja. Oke, dan pemirsa ini tampaknya saya masih pengen lanjut makan. Nggak mungkin saya minta Anda buat ngeliatin saya makan sampai selesai, jadi saya balikin aja ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Yogyakarta, dan sebelumnya juga ada Syamsul Ma'arif dari Makassar. Selamat kembali menikmati hidangannya. Kami hanya cuma bisa ngeliatin dari sini aja ya Laura ya. Baik pemirsa, Apa Kabar Indonesia akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.